Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu Kalimantan Selatan, berjumpa bersama saya Azhar Aldoridani dalam acara Diktum. Diktum adalah sebuah istilah hukum yang seringkali kita dengar dalam ucapan atau kalimat-kalimat di setiap sesi putusan. Dalam sisi diktum, kita akan membicarakan terkait dengan penegakan hukum yang mempresentasikan wajah penegakan hukum pemilihan umum di Kalimantan Selatan. Diskusi kita berkisar terkait dengan seputar hukum pemilu. Kita menghadirkan beberapa narasumber penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota yang sudah lalang melintang dalam penegakan hukum pemilu. Ada 3 kabupaten kota yang kita undang hari ini. Pertama adalah Bawaslu Kabupaten Banjar. Selamat sore Bang Iyal. Selamat sore Bang. Selamat sore Bang Zul. Selamat sore Bang Ado. Selamat sore Mbak Tri. Selamat sore Bang. Pas ya saya menggunakan abang-abang dan Mbak Tri ya, supaya kita lebih akrab, lebih dekat ya dalam diskusi kita pada hari ini. Gimana nih kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Karena dalam proses pemilu pilkada semuanya disibukkan ya dengan proses pengawasan dan penegakan hukum. Tentu saja 3 narasumber hari ini, nih abang-abang dan mbak ini adalah merupakan koordinator divisi penanganan pelanggaran ya. Setiap waktu menerima laporan, ada juga memproses temuan dari hasil pengawasan. Bang Iyal, berapa proses penanganan pelanggaran yang sudah diselesaikan di Kabupaten Banjar? Untuk proses penanganan pelanggaran yang sudah ditangani oleh Bawaslu Banjar itu sejak pemilu dan pemilihan kepala daerah kemarin totalnya itu ada 48. 48 ya? 48 yang kalau dirinci itu 23 pada saat pemilihan umum 2019, 25 itu pada saat pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjar kemarin Bang. Oh iya. Jadi 48 totalnya. 48 proses penanganan pelanggaran. Pemilu 25 untuk pilkada. Itu pelanggaran apa saja itu? Macam-macam. Jadi kalau proses penanganan pelanggaran menurut tugas pokok dan fungsi Bawaslu itu sendiri kan terdiri ada 4. Ada yang arahnya ke dugaan tindak pidana, ada administratif, ada kode etik, dan ada pelanggaran peraturan lainnya. Jadi dari 48 total itu semua ada. Jadi baik itu pidana, administratif, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran peraturan lainnya juga ada di sana. Bang Jul gimana? Ada berapa pelanggaran yang sudah diselesaikan waktu pemilu dan pilkada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah? Kemarin yang untuk di HST yang masuk pelaporan itu ada 9 kasus. 9 tapi ada pilkada. Yang sejak pemilihan legislatif sampai pilkada. Oh, 9 ya. Tapi ada yang terregister, ada yang tidak sempat terregister. Maksudnya apa? Yang diregister, yang belum sempat diregister? Yang itu ada yang seperti kita yang memenuhi syarat formal dan formal. Dan formal. Syarat formil dan syarat material pelaporan ya. Berarti terkait dengan ada yang daluarsa, begitu ya, melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, begitu ya Bang Zul ya. Oke. Mbak Tri. Siapa? Berapa penanganan pelanggaran yang telah diselesaikan oleh Bawaslu Tanah Laut? Kalau di Bawaslu Tanah Laut pada saat pemilihan 2019 itu ada 3 kasus, 2 kasus untuk pidana dan 1 kasus pelanggaran hukum lainnya. Dan untuk di pemilihan 2020 itu ada 1 kasus pidana. Oh, kasus pidana. Kasus apa itu? Pidana satu ya? Ya, 1 saja.
Satu apa kasus apa? Kasus money politik. Oh, money politik. Pasal 187A. Oh, 187A. Iya. Tapi perkaranya sudah selesai atau terhenti? Terhenti itu posisinya. Oh, terhenti ya? Iya. Oke, luar biasa. Berarti terhentinya di tahap 2. Oh, tahap Pembahasan 2. di pembahasan kedua. Iya, Di pembahasan kedua itu maksudnya pembahasan di Sentra Gakumdu. Iya, betul. Sentra Gakumdu. Iya. Ya, saya masih ingat ya, ada pemberitaan ya terkait dengan perkara yang telah diselesaikan oleh Bawaslu Tanah Laut. Ya, ada perkara yang terhenti karena subjek hilang ya. Iya. Subjek hilang, tidak ditemukan. Lalu kemudian memberikan pembahasan dari Sentra Gakumdu untuk kemudian dihentikan. Memang antara Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Undang-Undang 10 tahun 2016 mengenai kepala daerah itu memaknai berbeda ya terkait dengan subjek hilang itu ya. Kalau Undang-Undang 7 dia bisa in absentia ya. Iya. Sedikit mengulas tentang Oh ya. kasus ya, sedikit supaya mengulas tentang lebih jelas ini kan kasus di publik. Tanah Laut di pemilihan 2020 kemarin. Jadi proses itu kan sudah berjalan di tahap 1 klarifikasi di Bawaslu di pembahasan 1, dan itu dinyatakan unsurnya terpenuhi syarat formil dan material. Kemudian dinaikkan di proses penyidikan oleh kepolisian. Nah, pada saat proses penyelidikan itu, di sanalah ada ruang di mana pada saat undangan untuk penyusunan BAP, berita acara pemeriksaan, si terlapor ini tidak ditemukan. Setiap undangan panggilan untuk penyusunan BAP itu tidak ada di tempat sampai dengan tahap 3 kali pemanggilan. Atas dasar tersebut, kemudian kita juga Gakumdu kita, Kejaksaan dan Kepolisian itu sama-sama berdiskusi, kemudian kira-kira tindak lanjut apa yang bisa kita lakukan terhadap kasus ini. Nah, kemudian setelah kita berkomunikasi dengan Bawaslu Provinsi dan juga minta dukungan dari Bawaslu RI, kita sepakat untuk mengambil terobosan bahasa kita ya, kita berinovasi apakah dimungkinkan untuk menyatakan si tersangka ini sebagai DPO sampai dengan berakhirnya masa tahapan 14 hari. Oh, 14 hari ya? Iya. Itu pembahasan kedua ya? Pembahasan kedua. Oh, masih kedua. Oke. Kita minum ya. Silakan. Ada airnya? Pak. Bang Syahrial dan Bang Zul, kita santai minum dulu. Ini menarik ya. Saya baru sampai di pembahasan Bawaslu Tanah Laut. Ini belum lagi nanti di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Tengah. Tapi itu baru separuhnya kan? Ya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi ya. Siap, Pak. Tadi ya. Saya ke Bang Syahrial dulu. Silakan. Atau Bang Zul ya? Ya, Bang Zul. Iya. Karena Bang Syahrial tadi juga menyampaikan. Bang Zul, kalau di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sepengetahuan saya kemarin ada SPKT yang ditolak oleh penyidik kepolisian, padahal sudah diproses dalam 2 pembahasan ya, pembahasan pertama dan pembahasan kedua di Sentra Gakumdu. Jadi pembahasan pertama, pemeriksa perlu saya sampaikan bahwa membahas terkait dengan keterpenuhan syarat formil materi laporan. Ya, pembahasan kedua terkait dengan apakah unsur-unsur dalam pasal pidana tersebut terpenuhi atau tidak. Nah, sehingga kalau 2 pembahasan tadi dia bisa kemudian dibahas dengan Sentra Gakumdu dan diterima oleh 3 unsur ini, maka kemudian bisa dilanjutkan pada proses penyidikan. Nah, kemarin ceritanya bagaimana Bang Zul terkait dengan tidak diterimanya SPKT tersebut? Untuk Bawaslu HST kemarin itu di pembahasan kedua itu masih belum clear lagi. Oh, belum clear. Belum Clear ya? Ada dari unsur selain Bawaslu itu mereka masih menganggap itu belum terpenuhi unsurnya. Oh, belum terpenuhi. Belum terpenuhi.
Oh, unsurnya belum terpenuhi. Iya. Sehingga tidak bisa dilanjutkan ke SPKT ya. Ya. Tapi kenapa kemudian Bawaslu mengajukan SPKT ya? Apa yang menjadi persoalan pada saat itu? Kemarin kan kasusnya itulah yang apa dalam bentuk black campaign. Black Campaign atau masalah nyangkut masalah SARA ya. SARA ya. Nah, di situ kan terlapor itu apa mengatakan bahwa calon tertentu bukan pun tentu dari tim kampanye salah seorang peserta itu kan mengatakan bahwa calon tertentu itu apa namanya ada sesuatu kekurangan lah. Tapi dia tidak menyebutkan nama dan calon gitu. Tidak menyebutkan nama dan dalam bukti rekaman tersebut ya. Dia tidak menyebutkan nama subjeknya ya. Ya. Nah, sehingga unsur black campaign-nya itu tidak terpenuhi. Sehingga itu menjadi perdebatan hangat dalam pembahasan kedua. Tapi oleh Bawaslu saat itu dapat dipenuhi ya? Ya, menurut Bawaslu terpenuhi. Terpenuhi ya. Tapi di Gakumdu itu memang harus 3 unsur ya terpenuhi. Iya. Kan membangun kesepahaman itu tentu saja banyak jalan berlika-liku juga ya di Sentra Gakumdu. Artinya bahwa Sentra Gakumdu di HSC cukup dinamis ya Bang Zul. Oh, seperti itu ya. Selain black campaign, kasus apa lagi yang diselesaikan oleh Koordinat Penanganan Pelanggaran saat itu? Kemarin juga ada pelanggaran apa ASN. Oh, ASN ya. Oh, ASN ada juga di Kabupaten Banjar ya Bang Syahrial? Ada Bang. Oh, Banjar ya? Iya, Banjar. Oke, nanti saya tanya perkara ASN itu nanti dengan Bang Syahrial aja ya. Bang Syahrial, Baik. ada beberapa kasus yang telah ditangani. Kabupaten Banjar ini adalah salah satu kabupaten yang luas ya. Betul. 20 kecamatan. 20 kecamatan. Betul, Bang. Sama dengan Kota Baru. Kota Baru 21 kecamatan. Satu Iya. kecamatan Satu lebih kecamatan. unggul mereka ya. Ya, tapi Kabupaten Banjar itu desanya lebih banyak, Bang. Oh, itu desanya lebih banyak. Hampir 200 desa. 2 desa di Sekitar 190 sekian. Bagaimana Bang Syahrial menangani pelanggaran dengan kecamatan yang banyak itu? Baik. Tentu mengenai bagaimana cara melakukan proses penanganan pelanggaran pada saat pemilu dan pilkada, yang pertama kami selalu mengingatkan dan melakukan bimbingan teknis khususnya di divisi penanganan pelanggaran di tingkat kecamatan, dan komunikasi kami itu tidak hanya dalam komunikasi formal, tapi kami lakukan non formal melalui grup WA. Jadi saya membuat grup WA khusus tiap hari untuk komunikasi progres proses baik itu pengawasan dan penanganan pelanggaran. Sehingga informasi-informasi yang ada di kecamatan itu dalam waktu sesingkat mungkin Bawaslu Kabupaten Banjar mengetahuinya. Tapi perkara yang selesaikan sama juga ya dinamikanya dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Tanah Laut tadi ya, sama ya, hampir sama ya. Hampir sama ya. Kalau terkait kayak Tanah Laut itu ada dugaan tindak pidananya, tapi mengarah perbedaan dalam pasal yang dikenakan, Bang. Iya. Jadi kalau Kabupaten Banjar itu lebih kepada, kalau untuk pemilihan kepala daerah kemarin itu ke pasal 188 junto pasal 71 ke 1 itu mengenai perbuatan ASN yang dilibatkan atau yang terlibat dalam salah satu tahapan kampanye. Jadi ASN-nya kebetulan salah satu camat. Oh, salah camat ya. Iya, salah satu camat. Tadi saya mau mengulang Gakumdu tadi. Saya mendengar informasi bahwa ketika di awal-awal pilkada Gakumdu belum terbentuk ya. Betul. Oh ya, itu gimana ceritanya? Jadi kami kemarin dalam beberapa informasi yang kami dapatkan bahwa
ada beberapa informasi yang memang arahnya mengarah ke dugaan pelanggaran tindak pidana Bang. Ini cerita awalnya dulu. Lalu kemudian kekhawatiran kami terkait pembentukan sentra Gakumdo itu ketika ada laporan akhirnya terjadi juga. Akhirnya ada salah satu pasangan calon melaporkan. Kebetulan kemarin itu pasangan calon untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang peristiwa objek dugaan pelanggarannya itu ada di Kabupaten Banjar. Nah, kemarin ketika laporan itu sudah disampaikan, tentu kami melakukan tata cara yang ada di Peraturan Badan Pengawas Pemilu. Nah, tetap kami terima laporan itu, tidak langsung kami tolak walaupun posisi sentra Gakumdo itu masih belum terbentuk. Lalu itu proses pertama tetap kami terima, yang kedua kami lakukan proses kajian awal Bang. Karena wajib menerima laporan. Wajib menerima laporan. Meskipun tidak punya. Betul. Meskipun ya untuk pembahasan proses penanganan itu, makanya kami setelah melakukan kajian tersebut kami lakukan rapat pleno di seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Banjar. Bagaimana pendapat-pendapat terkait kedudukan sentra Gakumdo yang pada saat itu Bawaslu Kabupaten Banjar itu belum terbentuk, dan kami juga melakukan komunikasi intens ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Saat itu sudah diskusi dengan sentra Gakumdo, cuman dasar hukum atau legal standingnya belum ada untuk pelanggaran. Namun saat itu sudah diterima, lalu kemudian bagaimana tindak lanjutnya? Apakah fokusnya administratif saja? Jadi akhirnya, jadi ini ada strategi yang kami lakukan agar pelapor ini tidak menimbulkan kekecewaan yang terlalu mendalam. Jadi clue-cluenya terhadap proses gangguan terhadap penanganan pelanggaran ke depan itu sudah kami sampaikan kepada pelapor. Ini posisi kami sentra Gakumdo seperti ini loh, kepada si A sebagai pelapor ini kan kita sampaikan, oh enggak apa-apa Pak Syahrial dan rekan-rekan Bawaslu Kabupaten Banjar, yang penting laporan kami ini sudah tersampaikan. Tapi perdebatan ada juga ya? Perdebatan, memang ada perdebatan di awal, betul. Ada perdebatan di awal setelah kami sampaikan berdasarkan fakta yang terjadi, dan itu memang beralasan karena itu bagian dari diskusi-diskusi nasional, apalagi tim dari pasangan calon, salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini dia memang tim hukumnya memang sangat melek terhadap regulasi perkembangan. Sehingga kita harus siap ya terkait dengan bagaimana melakukan satu proses kajian hukum dalam proses penanganan pelanggaran di pemilihan kepala daerah ya. Betul. Jadi dengan adanya informasi yang awal kami sampaikan kepada pihak pelapor, akhirnya mereka sebenarnya sudah tahu bahwa laporan ini akan dihentikan karena terbenturnya dengan sentra Gakumdo. Lalu kemudian ketika nanti ada peristiwa yang sama juga dilaporkan, kami mendorong agar sentra Gakumdo itu cepat terbentuk. Akhirnya itu juga bisa dilakukan proses penanganan sampai kepada proses pembahasan pertama, pembahasan kedua. Ya faktanya kemarin yang terjadi ya salah satu ASN itu sampai ingkrah di pengadilan. Ya. Baik, saya ke Mbak Tri ya. Mbak Tri, tadi disampaikan bahwa banyak dinamika juga ya di tanah laut ya, terkait dengan proses pelanggaran. Mbak Tri ini salah satu kordip yang lincah juga ya, karena melakukan proses telusuran naik gunung turun gunung ya Mbak Tri. Ya. Kayak memang geografisnya seperti itu. Oh, geografis ya, tanah laut ya. Kecamatannya nggak sama kan dengan disampaikan oleh Bang Syahrial tadi? Nggak sampai 20 kan? Nggak sampai ya. Kita cuma ada 11 kecamatan. Ya. Ya, kondisi geografisnya cukup ini ya. Beragam dan punya tantangan. Ya. Ada yang dekat pantai, ada yang di gunung. Tapi kebetulan kasus yang kemarin tidak terlalu jauh dari ibu kota. Jadi ibu kota dekat ya. Lumayan dekat. Tapi saya lihat di foto-foto Instagram Bawaslu Tanah Laut itu Mbak Tri dengan tim ya naik gunung turun gunung gitu. Iya, karena dengan sentra Gakumdo ya. Iya, bersama dengan solid juga ya sentra Gakumdo di sana. Alhamdulillah di kita solid. Pembahasan 1-2 lancar. Lancar. Ya. Tapi tadi terkait dengan subjek saja yang tidak ada ya. Ini kan kasus ini terjadinya pada masa kampanye ya pada waktu itu. Dan ini
merupakan temuan dari PKD kita, dari tim kita sendiri, dari Bawaslu, dari pengawas desa, menyaksikan sendiri, kemudian melihat bahwa di situ terjadi sebuah pelanggaran pidana. Money politik. Ya. Nah, pada saat informasi itu disampaikan, kita segera berkoordinasi dengan tim Gakumdu, Kejaksaan dan juga kepolisian. Kemudian sebelum laporan itu disampaikan atau temuan itu kita register, kita terlebih dahulu sudah melakukan koordinasi untuk bisa mengawal kasus ini dengan baik. Jadi terobosan-terobosan dilakukan itu pertama tadi melakukan penelusuran, investigasi. Salah satunya kita dalam setiap proses tahapan pembahasan, baik itu di tingkat 1 di Bawaslu, kemudian proses klarifikasi, itu semuanya didampingi oleh tim Gakumdu, baik itu kejaksaan ataupun kepolisian. Nah, tujuannya tadi pertama, di samping menjaga kesulitan tim dari Gakumdu itu sendiri, ini juga memastikan bahwa proses penanganan pelanggaran itu sudah sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur, baik itu di Perbawaslu maupun juga di Perber. Jadi pembahasan kedua sudah selesai saat itu ya? Pembahasan kedua waktu itu sudah selesai. Lalu kemudian disampaikan ya SPKT ke kepolisian. Nah, di mana subjek hilang? Nah, kita mengetahui bahwa subjek hilang itu pada saat setelah penyampaian laporan di SPKT. SPKT. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh penyidik adalah segera membuat surat panggilan. Nah, pada waktu itu setelah pagi kita melaporkan ke SPKT, sore itu surat panggilan sudah dikirimkan. Tapi begitu dikirimkan, si terlapor ini sudah tidak ada, tidak menerima, artinya tidak di tempat. Kemudian geraknya kita juga karena terbatas waktu 14 hari, kita juga mengambil langkah cepat. Kemudian mengetahui bahwa yang bersangkutan tidak di tempat, kita segera melakukan pemanggilan kedua tanpa menunggu jeda waktu, meskipun kita punya 14 hari di sana ya. Kita melakukannya dengan cepat. Besoknya kita buat panggilan kedua dan juga dilanjutkan panggilan ketiga. Setelah panggilan ketiga itu kita baru menyadari bahwa berdasarkan informasi dari keluarga, kemudian tetangga yang dekat, itu memang yang bersangkutan beberapa hari ini sudah tidak ada di tempat gitu. Beberapa hari itu memang orang-orang, pihak-pihak terdekat yang kita temui itu tidak mengetahui keberadaannya di mana. Langkah kita selanjutnya adalah memberikan kebijakan kepada tim penyidik untuk mengambil tindak lanjut, langkah apa yang bisa kita ambil dalam rangka mengawal kasus ini sampai selesai. Jadi kebijakan yang diambil itu salah satunya adalah dengan menetapkan tersangka yang tidak ditemukan sebagai DPO atau dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Jadi upaya kami dengan ditetapkannya DPO itu berharap sebenarnya si terlapor bisa hadirlah, karena kan kita bergeraknya tidak sendiri saat itu. Ada dasar kita untuk bisa melakukan penelusuran ke wilayah yang lebih luas dari tidak hanya di tanah laut gitu. Berarti keberadaan Gakumdu sangat membantu ya? Sangat membantu sekali. Dan keuntungan kami adalah Gakumdu kita luar biasa solidnya. Jadi meskipun itu posisinya di penyidikan, tapi jaksa juga tidak diam. Dia ikut memberikan informasi kemana sih ini kemungkinan si terlapor ini menghilang, arahnya kemana. Dan kita di Bawaslu juga memberikan support apa yang dibutuhkan oleh tim penyidik dalam rangka dan upaya untuk menemukan si tersangka. Iya. Jadi terobosannya itu tadi terkait dengan proses penelusuran investigasi yang dilakukan bersamaan dengan Sentra Gakumdu di Kabupaten Tanah Laut. Yang kedua terkait dengan penetapan DPO ya. Iya. Meskipun penetapan DPO ini tentu saja tidak diatur dalam undang-undang ya. Iya. Tapi dalam undang-undang pemilu sebenarnya diaturkan ini pelaksana pilkada ya. Agak berbeda ya. Agak berbeda antara ya, pemilihan dan pemilu. Nah, ini perbedaannya. Kalau di pemilihan kita mungkinkan saja sebenarnya ada peluang untuk bisa meneruskan meskipun si tersangka ini tidak ada di tempat atau tidak diketahui. Melakukan pemeriksaan tanpa kehadiran tanpa subjek atau tersangka terdakwa ya. Ini mungkin karena, menjadi kita memang memahami sebenarnya kalau kita dari penyelenggara pemilu, kita memaknai Undang-Undang 7
itu bisa diterapkan secara utuh di pemilihan, meskipun ada Undang-Undang 10 di pemilihan. Tetapi karena ada perbedaan pandangan dari Sentra Gakumdu, baik itu kejaksaan ataupun kepolisian, bahwa Undang-Undang 7 itu dimaknai melekat dia di penyelenggaraan pemilu, maka in absentia itu akan sulit untuk diterapkan. Dan ini kan butuh keberanian yang luar biasa untuk bisa menerapkan undang-undang tersebut, Undang-Undang 7. Jadi kita mengambil sikap yang lebih aman lah. Jadi kita mengambil kebijakan untuk menetapkan si tersangka ini sebagai DPO dengan harapan dia bisa kita temukan dengan jenjang waktu 14 hari yang disediakan oleh undang-undang. Tapi memang sangat sayang sekali gitu. Waktu ini sangat pendek. Undang-undang ini memberikan waktu yang pendek bagi penyidik untuk bisa melakukan penelusuran lebih dalam. Dan akhirnya kan perkara ini dihentikan karena sampai dengan batas waktu 14 hari yang ditentukan itu kita tidak kita temukan baik itu informasi dari Bawaslu, kemudian penyidik sendiri atau di penuntut. Dan itu pun kita sudah sampaikan ke publik. Kalau misalnya publik bisa memberikan informasi dari keberadaan si terlapor, tapi sampai hari terakhir 14 hari itu tidak ditemukan. Baik, dulunya bahwa Gakumdu itu sangat berperan penting ya dalam proses penanganan pidana. Nah, menarik tadi ya dengan yang disampaikan oleh Mbak Tri. Saya mau ke Bang Zul ya. Saya meneruskan saja, ini sedikit saja yang saya tanyakan dengan Bang Zul ini. Tadi ada dinamika Gakumdu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ya. Itu Bang Zul mengharapkan memang ada Gakumdu masih gitu dalam perhelatan pemilu akan datang. Nah, karena tadi kan karena di dinamika itu, lalu kemudian proses penanganan pelanggaran yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu terhenti dalam pembahasan kedua, bahkan SPKT sudah diterima. Nah, gimana peran Gakumdu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah? Apakah masih diharapkan ada atau gimana menurut Bang Zul? Kalau menurut pemahaman kami untuk kedepannya untuk pemilu ke depan ini tahun 2020 pemilu serentak ini kan keberadaan Gakumdu masih diharapkan. Karena di sana itu kan tergabung beberapa unsur penegak ada kepolisian, ada kejaksaan kan. Ini kalau semuanya sinergi, semuanya bisa satu pemahaman terhadap undang-undang yang ada, itu bisa membantu apa yang diinginkan oleh sebuah pemilu yang berkualitas, pemilu yang jujur, adil dan bermartabat. Artinya dari proses kerja Gakumdu itu bisa menyelesaikan kasus pelanggaran pidana. Iya, artinya sinergi itu penting dalam proses penanganan pemilu ya. Meskipun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu dihentikan ya di pembahasan kedua. Bahkan ada beberapa kasus yang SPKT-nya tidak dapat diterima ya. Nah, membangun kesepahaman di sentra Gakumdu itu adalah jalan menuju sinergi di sentra Gakumdu ya. Nah, di Hulu Sungai Tengah itu kemarin ada perkara yang saya juga masih ingat bahwa subjek itu tidak dapat melapor. Nah, kemarin yang melapor apakah Bawaslu-nya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah? Ini yang melapor dari masyarakat. Oh, masyarakat. Tapi apakah masyarakatnya pakai SPKT-nya ke penyidik kepolisian? Tidak. Mereka tidak berkenan lagi untuk meneruskan ke SPKT. Oh, tidak berkenan ke SPKT ya? Iya. Oh ya. Padahal sebenarnya yang melaporkan adalah masyarakat ya, warga negara Indonesia di pemilihan setempat ya. Tapi dia tidak melanjutkan laporannya pada proses SPKT ya. Oh ya. Ini sebenarnya sama juga dengan Bang Iya ya kasusnya ya. SPKT sama ya. Jadi kami di Kabupaten Banjar itu ada satu kasus yang kami tangani terkait peristiwa penggunaan surat suara berlebih oleh petugas KPPS pada saat hari H. Tapi itu tapi itu sebelum putusan MK. Iya. Nah, jadi ada beberapa surat suara gubernur
dan bupati yang digunakan oleh ketua KPPS pada saat itu, dan itu dilaporkan oleh salah satu saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati, Bang. Nah, setelah itu dilaporkan, kami lakukan proses penerimaan laporan di tempat. Nah, pada saat itu juga Bawaslu Kabupaten Banjar dan Sentra Gakumdo itu langsung hadir di tempat kejadian. Nah, dalam perjalanannya ternyata ketika pembahasan 1 dan pembahasan 2 itu sudah dilakukan dan itu lancar, tidak ada hambatan, semua sepakat pasal yang dikenakan itu semua unsur-unsur di dalam pasal tersebut jelas, 2 bukti juga jelas yang dibutuhkan oleh kawan-kawan penyidik. Nah, tetapi pada saat pelaporan ke SPKT, ternyata pelapor yang melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banjar atau ke Sentra Gakumdo kemarin itu tidak bersedia untuk melaporkan ke SPKT. Nah, pada akhirnya kami ingin berinisiatif untuk melaporkan. Nah, ternyata ada regulasi di peraturan bersama yang menyatakan, ada satu pasal, saya lupa pasalnya itu, yang menyatakan bahwa ketika laporan itu disampaikan oleh pelapor kepada kepada Bawaslu Kabupaten Banjar atau kepada Sentra Gakumdo, maka pelapor itu ketika diteruskan itu melanjutkan ke SPKT si pelapor sendiri. Nah, akhirnya dengan pasal tersebut agak sulit diwakilkan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Banjar, akhirnya kami di Sentra Gakumdo itu rapat kembali dan mencari solusi dengan dasar yang jelas juga agar proses penanganan pelanggaran itu terlaksana tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Akhirnya pembahasan dilakukan itu sampai jam 12 malam. Nah, kami juga aktif konsultasi dengan Bawaslu provinsi pada saat itu. Nah, akhirnya muncullah satu alasan yang diterima oleh anggota Sentra Gakumdo, baik itu penyidik, jaksa, dan Bawaslu Kabupaten Banjar. Dasarnya mengenai satu proses regulasi yang tidak ada ketika itu diwakilkan. Yang kedua, memang ada sinyal untuk mengarah kepada restoratif justice, karena latar belakangnya itu juga laporan yang disampaikan oleh pelapor itu ternyata dicabut. Nah, jadi itu yang menjadi solusi kebuntuan terhadap proses SPKT yang kemarin sempat kami lakukan proses penanganan. Ada kekosongan hukum ya. Betul, Pak. Dalam konteks regulasinya. Regulasi tidak ada menyebutkan bahwa ketika subjek tidak berkenan atau bersedia menyampaikan laporan, maka kemudian itu bisa dialihkan ke Bawaslu. Tapi diskusi di Gakumdu, apakah itu memungkinkan atau tidak? Sebenarnya solusi yang kami tawarkan untuk evaluasi ke depan itu sebenarnya kalau terjadinya sebuah peristiwa dugaan pelanggaran yang bisa dianalogikan sebagai perbuatan pelanggaran yang tangkap tangan, itu sebenarnya bisa dilakukan. Yang pertama, bisa pihak yang keberatan itu melapor. Yang kedua, hasil pengawasan pun tetap jalan. Jadi dua tata cara yang harus bisa berlangsung, karena kekhawatiran dalam proses perjalanannya memberikan pengaruh kepada pihak pelapor ini kan rentan, apalagi di kampung, di desa. Ini kan ini sangat rentan, sehingga mempengaruhi ketika pelapor ingin melakukan tindak lanjut selanjutnya dihantui dengan kegamangan atau pengaruh-pengaruh yang tadi mungkin banyak sekali, hubungan keluarga, tetangga, segala macam kan. Nah, kalau itu misalkan tidak bisa diteruskan, maka ada langkah kedua, yakni hasil pengawasan tadi. Hasil pengawasan itu dapat dilanjutkan pada proses temuan ya. Hasil temuan lalu kita sendiri bisa melaporkan ke SPKT sebagaimana pelaksanaan di pemilu kemarin, Bang. Itu solusi. Solusi ya. Itu solusi Gakumdu juga ya? Iya. Kan sama juga di Tanah Laut tadi kan. Tanah Laut melihat bahwa ada kekosongan hukum gitu kan. Betul. Di hulu Sungai Tengah seperti itu juga dinamikanya ya. Nah, silakan mungkin Bang Zul bisa closing statement terkait dengan podcast kita pada hari ini. Apa harapan-harapan Bang Zul terkait dengan proses penegakan hukum pemilu, khususnya ini
mengevaluasi terkait dengan pemilu maupun pilkada di tahun 2019-2020 menghadapi pemilu tahun 2024 yang serentak. Silakan Bang Zul. Harapan kami yang pertama untuk pemilu tahun 2024, pemilu serentak nantinya, lembaga Gakumdu itu semua unsurnya mudah-mudahan, dan ini bukan mudah-mudahan lagi, memang sebuah apa yang kita inginkan gitu kan, itu punya sinergitas yang bagus sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang sama, walaupun di sana didahului oleh semacam diskusi yang panjang, namun dengan motivasi yang kuat sehingga bisa membahas kasus-kasus itu, kasus pidana bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian juga kita sangat mengharapkan partisipasi dari masyarakat, partisipasi dalam artian pengawasan, sehingga kalaupun nantinya ada semacam pelanggaran-pelanggaran, silakan untuk disampaikan ke Bawaslu, dan nanti Bawaslu akan memprosesnya. Dengan demikian penyelenggara pemilu bisa berlangsung dengan adil. Artinya kalau ada pelanggaran silakan laporan, dan mungkin nanti bisa akan diproses sesuai dengan aturan yang ada, sehingga nanti bisa dihasilkan sebuah pemilu yang berkualitas, bermartabat. Demikian. Terima kasih Bang Yul. Ya. Mbak Tri, harapannya apa? Tadi dengan berbagai macam problem. Harapan kita ke depannya mungkin lebih spesifik begini. Kita memang menyadari sebagai penyelenggara ada beberapa kekosongan hukum di regulasi kita, baik itu di Perbawaslu sendiri ataupun di Perber. Dan melihat beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan karena berbenturan dengan adanya kekosongan hukum, mestinya itu bisa menjadikan bahan evaluasi untuk bisa mengkaji ulang regulasi itu, untuk bisa lebih disempurnakan kembali, terutama dalam rangka menghadapi pemilu serentak. Artinya kombinasi antara regulasi di pemilu dan pemilihan itu bisa tercover dalam satu undang-undang yang sama. Jadi tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran sebagaimana yang terjadi di tempat kita, bagaimana pemilihan dan pemilu itu ditafsirkan berbeda, sehingga itu menimbulkan problematika sendiri nanti pada waktu penerapan di lapangan. Kemudian yang kedua adalah berkaca kepada kasus dari Kabupaten Banjar, bahwa harus dipahami kasus pidana itu tidak hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu atau di momen-momen atau tahapan tertentu, seperti misalnya pada masa kampanye atau penetapan calon. Itu memang waktu-waktu rentan di mana pelanggaran pidana itu memang sangat sering terjadi. Tetapi berkaca dari kasus di Kabupaten Banjar, bahwa kasus itu bisa terjadi di awal ataupun di akhir atau sebelum tahapan urgen itu terjadi, maka penting untuk menetapkan sentra Gakumdu itu lebih awal, sehingga kita juga dalam prosesnya nanti kita juga bisa melakukan pemahaman lebih awal, kemudian penyamaan persepsi juga. Nah, ini kan beberapa tahun ini kita bergabung dengan Gakumdu, kan ada pergantian personil, dan itu menyebabkan perbedaan persepsi juga. Jadi kita harus membangun korelasi lagi dengan mereka. Penambahan kapasitas ya. Jadi untuk staff juga ya, atau untuk keanggotaan sentra Gakumdu aja? Kalau staffnya perlu ditambahkan? Terkait dengan penguatan kapasitas, memang kelemahan di Bawaslu, tidak semua personil di Bawaslu itu memahami hukum, artinya tidak berstatus sarjana hukum yang memahami bagaimana proses hukum itu dikerjakan. Jadi memang sebaiknya pelatihan terhadap pembuatan kajian hukum, kemudian bedah-bedah pasal, memahami bagaimana pasal itu ditafsirkan, itu juga penting bagi SDM di Bawaslu sendiri, tidak hanya di Kordif tapi juga staf. Jadi mereka nanti akan memahami kasus itu dengan kacamata yang sama, tidak ada lagi perbedaan pendapat, kemudian tidak ada lagi perdebatan, apalagi kita menghadapi pemilu serentak nanti yang notabene-nya ini akan luar biasa sekali. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, Mbak Tri. Bang Iyal gimana?
Harapannya apa? Harapan untuk menghadapi pemilu 2024 ke depan, Bang, karena ini dalam 1 tahun ada 2 momen demokrasi yang kita laksanakan. Kalau Ulun menyimpulkan ada 2 hal atau faktor utama yang menjadi harapan kita di penyelenggara. Yang pertama itu perbaikan regulasi, dan yang kedua adalah perbaikan problem kapasitas, baik itu dari sisi SDM ataupun dari segi penguatan kelembagaannya. Yang pertama regulasi, tadi ada beberapa hal yang menjadi sorotan pada saat evaluasi pemilu dan pilkada kemarin. Kalau kita komparatifkan, banyak hal-hal di dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah itu yang tidak sejalan dengan Undang-Undang 7 tahun 2017, misalkan mengenai batas waktu dalam proses pidana. Misalkan 14 hari di Undang-Undang Pemilu itu sudah dirasa sudah memenuhi hampir 90% harapan penyelenggara pemilu. Berbeda dengan pilkada. Kalau pilkada cuma 5 hari. Nah, cuma 5 hari itu sangat sempit, belum lagi kita proses pencarian bukti di lapangan. Nah, itu dari program regulasi. Selain batas waktu, dengan juga ada problem-problem lainnya yang mungkin itu bisa menjadi evaluasi ke depan untuk dilakukannya revisi Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Undang-Undang 10 tahun 2016. Yang revisi terakhir itu kemarin di Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 kalau tidak salah, karena ada pandemi. Yang kedua, khusus untuk Sentra Gakumdo ini, masih yang pertama tadi, harapan saya pribadi itu Memorandum of Understanding itu berubah, ditingkatkan lagi jadi Memorandum of Agreement. Jadi ada perjanjian di sana, bukan lagi kesepahaman. Jadi konteks kesepahaman ini, kalau salah satu pihak tidak sepaham, maka akan sulit membuat sebuah kesepahaman. Beda kalau Memorandum of agreement tadi, ya? Dia kesepakatan. Pemilu dan pilkada berbeda. Betul. Kalau pemilu dia peraturan Bawaslu, betul. Kalau di pilkada MOU ya. MOU. Tapi menarik juga tadi. Iya. Ditingkatkan supaya lebih dalam dan mengikat. Ya, jadi kalau konteks kesepahaman itu kadang-kadang daya ikatnya itu kurang. Tapi kalau konteks kesepakatan atau perjanjian, kalau kita kembali kepada hukum perikatan, dia lebih terikat. Lebih kepada konsensus hasil kesepakatan 3 lembaga yang harus dilakukan, seperti itu. Tidak lagi sudah bicara kondisi geografis, historis, dan kadang-kadang juga mengambil kesimpulan awal. Kadang-kadang ini yang menjadi problem juga di tingkat penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan kabupaten kota juga. Hipotesis. Jadi proses penanganan pelanggaran itu sudah diambil kesimpulan lebih dahulu tanpa melakukan sebuah proses mekanisme dan prosedur lainnya. Jadi hipotesis ini prosentasinya lebih tinggi, sehingga mempengaruhi terhadap kinerja penyelenggara, khususnya kawan-kawan di tingkat pengawas khususnya, karena memang benturan terhadap proses penanganan pelanggaran ini ya kita harus berani, berani dalam arti berani dalam menghadapi situasi dan kondisi, tetapi memiliki cara-cara yang strategis. Itu mentalitas. Mental. Nah, jadi pengawas pemilu juga harus berani, harus ditingkatkan. Ya, seperti itu, Bang. Apalagi gitu. Betul, Bang. Jadi memang persoalan untuk melatih mental itu, untuk meningkatkan mental itu, jadi kapasitas khusus ya. Khusus itu nanti bisa dilakukan sebuah BIMTEK khusus kah oleh Bawaslu Republik Indonesia, atau bagaimana cara lembaga Bawaslu RI untuk meningkatkan kapasitas kawan-kawan di penyelenggara pemilu, apalagi background mereka ini bukan berlatar belakang sarjana hukum. Sebenarnya kalau saya pribadi melihat itu bukan persoalan disiplin ilmu. Tapi persoalan konteks belajar dan memahami serta bertanya. Nah, problemnya kadang-kadang kita kurang waktu untuk melakukan masih bisa otodidak kan? Betul, itu masih bisa otodidak. Betul, Bang. Nah, teori-teori kita bisa belajar lah. Betul, Bang. Kalau mau mengundang ahli, banyak paksa hukum yang kemudian bisa kita undang di Bawaslu. Cukup ya, Bang Iyal ya. Terima kasih. Sahabat Bawaslu Kalimantan Selatan, tadi kita telah mendengar
beberapa hal terkait dengan penegakan hukum pemilu maupun pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan. Setidaknya ada 3 kabupaten yang sudah kita bahas tadi, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan beragam ya dinamika yang telah disampaikan oleh para narasumber. Setidaknya ada 3 yang dapat kita simpulkan dalam podcast atau diskusi kita pada hari ini. Pertama adalah penting kiranya untuk memperkuat aspek institusional terkait dengan kelembagaan Bawaslu, proses penambahan kapasitas, ya, proses sinergi di kelembagaan penegakan hukum, baik itu Bawaslu, lalu kemudian penyidik dan kejaksaan. Aspek institusional ini penting dalam rangka untuk lebih mempertajam penegakan hukum di pemilihan umum maupun dan kepala daerah. Yang kedua, tadi dibahas juga terkait dengan aspek regulasi. Banyak sekali kekosongan hukum dalam proses kita berpemilu dan berpilkada. Tentu saja kekosongan hukum ini harus ada solusi alternatif ya dari pembuat regulasi, di mana kemudian penegakan hukum itu ya dalam proses melakukan satu kajian penting, baik itu di Badan Pengawas Pemilu maupun putusan-putusan dalam proses penanganan pelanggaran pemilu itu dapat berkepastian hukum. Yang ketiga adalah aspek kondisi objektif. Memang ada beberapa daerah yang tentu saja kondisi geografisnya itu sangat luas, ada jalan yang terjal, pegunungan, ada kemudian harus dilalui itu adalah aliran-aliran sungai, begitu kan, dan itu tentu saja harus ada bantuan atau partisipasi yang utuh dari publik, sehingga persoalan penegakan hukum pemilu itu tidak hanya dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya, tetapi juga yang lebih konkret dan penting adalah bagaimana partisipasi publik dalam juga mensukseskan, baik itu menyampaikan laporan maupun yang memperkuat informasi terkait dengan bukti-bukti peristiwa yang telah diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu. Demikian diktum kita pada hari ini. Sampai jumpa dalam diktum seri selanjutnya. Salam dari saya, Azhar Aldo Ridani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.